pencopotan kata Muhammadin di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, kita harus berkesimpulan bahwa Muhammad telah dinubuatkan untuk dibunuh oleh Tuhan pada masa Yehezkiel. Pada masa Yehezkiel. Jadi saudara lihat, orang-orang ini sama sekali tidak nyadar bahwa ketika mereka membuka mulut untuk argue, mencari-cari nubuat mengenai Muhammad, yang mereka dapati adalah mereka mengko Allahnya sendiri, mengko diri sendiri, mengko Muhammad, mengko Quran, mengko Islam. Lalu mereka tinggal seorang diri dan duduk tanganga, kata orang Kupang, seperti orang goblok yang tidak dapat apa-apa, yang mereka Saudara perlu ingat ini baik-baik. Karena sekarang saya akan masuk ke dalam inti dari argumen review saya terhadap perdebatan tersebut. Yang tadi itu komentar ringan terkait dengan hal-hal yang sepele. Tapi yang sekarang ini adalah hal-hal yang sangat substansial ketika saudara berhadapan dengan para apologet muslim yang berupaya membuktikan kenabian Muhammad dari dalam Alkitab. Saudara perlu ingat ini. Seorang muslim ketika dia argue untuk mencari atau mengidentifikasi satu teks yang akan dia jadikan proof text untuk kenabian Muhammad, dia harus argue berdasarkan Quran, harus. Sebagai seorang muslim, dia harus argue berdasarkan Quran, itu harus. Nah, apa kata Quran mengenai nubuat akan kenabian Muhammad? Di dalam Quran hanya ada dua teks Quranik, yang menjadi acuan untuk mencari nubuat mengenai kenabian Muhammad. Kalau kita mau berbaik hati, kita bisa tambah satu teks, Al-Baqarah 146. Tapi Al-Baqarah 146 itu tidak bicara dan tidak berisi petunjuk mengenai nubuat akan kenabian Muhammad di dalam Alkitab. Hanya ada dua teks Quranik yang menjadi acuan muslim mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab, yaitu surat Al-A'raf surat 7 ayat 157 dan surat As-Saff surat 61 ayat 6. Nah, kita tidak ada waktu untuk membaca kedua ayat Quranik itu, tapi saudara perlu ingat surat 7 ayat 157 dan surat 61 surat As-Saff ayat 6. Nah, apa yang dikatakan oleh dua teks Quranik itu? Kalau kita melakukan total reading, pembacaan secara total terhadap dua teks Quranik itu, plus Al-Baqarah 146, kalau kita berbaik hati, maka kita akan ketemu tiga parameter yang harus diacu oleh muslim untuk mencari kenabian Muhammad. Yang pertama, teks-teks Quranik itu menetapkan batasan teks di mana nubuat itu terdapat mengenai Muhammad. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 157, surat As-Saff 61 ayat 6, batasan teksnya adalah Taurat dan Injil. Saudara perlu ingat itu. Itu adalah dalil dari Quran. Taurat dan Injil. Nah, apa implikasinya? Implikasinya semua teks di luar kitab Taurat dan di luar kitab Injil itu pasti tidak dapat dijadikan rujukan untuk proof text mengenai kenabian Muhammad. Itu parameter yang pertama. Jadi semua muslim yang mau mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab, mereka harus pergi kepada Taurat dan Injil. Mereka tidak boleh pergi kepada teks yang lain. Itu parameter yang pertama. Nah, pertanyaan, Kidung Agung itu masuk Taurat atau bukan? Kidung Agung itu masuk Taurat atau bukan? Kidung Agung masuk dalam kategori Taurat atau bukan? Bukan. Dengan kata lain, Nandar argue menentang parameter dari Quran sendiri. Karena Allah sendiri menetapkan cakupan teks, kamu harus cari di dalam Taurat dan Injil. Dengan kata lain, kalau kamu pergi kepada Kidung Agung, maka kamu pergi kepada sebuah teks
yang Allah Subhanahu wa taala tidak suruh kamu pergi ke situ. Jadi menurut parameter dari Quran sendiri, Nandar sebenarnya sudah gagal di dalam pembuktian. Menurut parameter dari Quran sendiri, Nandar sebenarnya sudah gagal di dalam pembuktiannya. Sudah gagal di dalam pembuktiannya. Karena Quran hanya menyuruh mereka untuk pergi kepada Taurat dan Injil. Selain dari itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut teks yang lain. Hanya dua teks itu, Taurat dan Injil. Nah, Kidung Agung tidak termasuk di dalam kategori Taurat atau Injil. Jadi argue mengenai nubuat akan kenabian Muhammad berdasarkan Kidung Agung pasal 5 ayat 16, itu berarti para apologet Muslim mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, kemudian dimanuti oleh Nandar, para apologet Muslim sebenarnya menyatakan secara logis, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan wahyu yang sempurna. Jadi mereka perlu mencari teks tambahan untuk menolong Allah Subhanahu wa taala menemukan nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Itu implikasi logisnya. Itu implikasi logisnya. Jadi parameter dari teks-teks Quranik itu sendiri sudah langsung menolak Nandar untuk menggunakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu yang pertama. Jadi saudara perlu ingat itu. Semua argumen di luar Taurat dan Injil itu langsung invalid, langsung tidak sah menurut parameter Quran sendiri. Menurut parameter Quran sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter yang kedua, menurut surat Al-A'raf dan surat As-Saff. Parameter yang kedua adalah teks itu harus mengandung nama dan deskripsi mengenai Muhammad. Yang kedua, harus mengandung nama dan deskripsi mengenai Muhammad. Nah, problemnya itu begini. Nama yang dikemukakan di dalam Quran itu bukan Muhammad loh. Bukan Muhammad loh. Karena surat Al-A'raf tidak menyebutkan nama Muhammad, namun di dalam surat 61, surat As-Saff ayat 6, dikatakan disebutkan nama yang bukan Muhammad, nama yang disebutkan adalah Ahmad. Dengan kata lain, mereka harus mencari nama Ahmad, bukan mencari nama Muhammad. Itu menurut surat 61 ayat 6. Itu kalau mereka mau taat kepada Quran mereka sendiri. Jadi yang harus mereka cari itu bukan nama Muhammad, tapi Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu beda. Ahmad dan Muhammad itu beda. Kalau saudara baca Al-Tabari, The History of Al-Tabri, itu Al-Tabri menyebutkan 5 nama Muhammad, dan 2 diantaranya adalah Muhammad dan Ahmad. Artinya ini 2 nama yang berbeda. Ahmad dan Muhammad itu bukan nama yang sama. Jadi apa yang harus dicari oleh Muslim di dalam Alkitab? Nama Ahmad, bukan Muhammad. Nah, saudara langsung lihat bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16, ketika Nandar mencomot kata Mahmadim, itu langsung tidak cocok. Karena nama yang harus dia cari adalah Ahmad, bukan Muhammad. Itu menurut Quran surat 61 ayat 6. Menurut Quran surat 61 ayat 6. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama itu cakupan teksnya harus Taurat dan Injil, dengan kata lain Kidung Agung tidak masuk hitungan. Yang kedua, harus ada nama dan deskripsi mengenai Muhammad, dan nama yang disebutkan Quran itu bukan Muhammad tapi Ahmad.
Dan yang ketiga, kalau kita mengikut sertakan Al-Baqarah 146, bahwa orang-orang Yahudi mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak-anaknya, maka pertanyaannya adalah penafsir mana yang pernah menyatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16 itu adalah nubuat mengenai Muhammad. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Sama sekali tidak ada satupun penafsir di dalam dunia milik Tuhan ini yang pernah menafsirkan teks itu, baik di kalangan Yahudi, baik di dalam kalangan kekristenan, yang pernah menafsirkan Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16 sebagai nubuat mengenai Muhammad. Sama sekali tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Jadi kalau kita menerapkan 3 parameter dari Quran sendiri untuk propaganda Nandar menggunakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Nandar argue melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dia tidak argue melawan kekristenan. Dia argue melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan itu berarti dengan melakukan demikian, Nandar sebenarnya telah murtad. Bahkan di dalam perdebatan, di dalam upayanya untuk membuktikan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Yang berikut, sekarang kita bicara tentang konsistensi. Kalau kita menggunakan, katakanlah kita berbaik hati, bermurah hati luar biasa, lalu kita kata Muhammadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu merujuk kepada Muhammad. Kita berbaik hati, katakanlah demi argumen, jadi kita berbaik hati. Pertanyaan, apakah kata itu satu-satunya hanya muncul di dalam perjanjian lama? No. Di dalam perjanjian lama, kata itu muncul sebanyak 12 kali, dan pernah 1 kali digunakan untuk istrinya Yehezkiel yang mati. Misalnya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-24 ayat 16, ketika Tuhan kasih tahu Yehezkiel, aku akan mengambil istrimu, artinya istrinya Yehezkiel akan mati. Dan Tuhan menggambarkan istrinya Yehezkiel itu dengan menggunakan kata Mahmadim, Mahmad. Kata Mahmad. Tuhan menggambarkan istrinya Yehezkiel di dalam pasal 24 ayat 16 itu dengan menggunakan kata yang sama. Pertanyaan, kalau di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 Mahamadim merujuk kepada Muhammad, apakah di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 16 juga merujuk kepada Muhammad? Kalau tidak merujuk kepada Muhammad, maka di mana konsistensinya? Karena itu kata yang sama loh. Itu kata yang sama loh. Jadi kalau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 merujuk kepada Muhammad, maka Yehezkiel pasal 24 ayat 16 juga merujuk kepada Muhammad, dan di dalam teks itu Tuhan bilang aku akan membunuh Muhammad. Jadi kalau kita menggunakan konsistensi logis untuk pencopotan kata Mahamadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, kita harus berkesimpulan bahwa Muhammad telah dinubuatkan untuk dibunuh oleh Tuhan pada masa Yehezkiel. Pada masa Yehezkiel. Jadi saudara lihat, orang-orang ini sama sekali tidak nyadar bahwa ketika mereka membuka mulut untuk argue, mencari-cari nubuat mengenai Muhammad, yang mereka dapati adalah mereka mengko Allahnya sendiri, mengko diri sendiri, mengko Muhammad, mengko Quran, mengko Islam. Lalu mereka tinggal seorang diri dan duduk tanganga, kata orang Kupang, seperti orang goblok yang tidak dapat apa-apa. Yang mereka dapat adalah kegoblokan. Jadi saudara lihat betapa mudahnya saudara menghancurkan upaya propaganda Islam untuk pencarian akan nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Sangat-sangat mudah. Yang saudara perlu lakukan adalah mengenali teks acuan mereka, parameter apa yang harus mereka acu sebagai muslim. Kemudian saudara
tetap teguh berpegang pada prinsip konsistensi logis dan menarik implikasi-implikasi logis yang mengalir secara natural dari logik yang mereka gunakan, maka saudara menjadi tidak terkalahkan. Mereka mau goyang kiri, goyang kanan, ke utara, ke selatan, tenggara, barat, laut, saudara tidak akan pernah terkalahkan. Jadi kalau Muhammadim di dalam Yehezkiel Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah Muhammad, maka dengan standar konsistensi Muhammad telah dinubuatkan untuk mati sebagai istrinya Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 16. Jadi pertanyaan, Muhammad itu punya dua gender kah? Laki-laki plus perempuan kah? Pernah menjadi istrinya Yehezkiel kah? Nah, jadi kalau kita mau menggunakan prinsip konsistensi logis, maka itu adalah hasil dari upaya menggunakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Yang kedua, kalau kita juga menggunakan prinsip konsistensi logis terkait pandangan Muslim mengenai kitab Kidung Agung, saudara kan ingat kan, mereka selalu bilang kitab Kidung Agung itu kitab porno kan? Betul? Pernah dengar itu kan? Kidung Agung itu kitab porno kan? Nah, kalau Kidung Agung kitab porno, lalu mereka pergi kepada kitab porno untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad, maka Muhammad dinubuatkan di dalam kitab porno. Jadi Muhammad ini siapa? Pemeran majalah Playboy kah? jadi kalau Kidung Agung itu kitab porno, lalu Ahmed Dedat, Zakir Naik, Nandar pergi kepada Kidung Agung untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad. Jadi Muhammad ini apa? Bintang apa? Bintang film porno kah atau apa? Nah, orang-orang ini sama sekali tidak mengerti tentang implikasi logis, tidak mengerti tentang konsistensi logis. Mereka seradak seruduk, nubruk sana, nubruk sini. Yang penting dapat sedikit, mereka ajar. jadi saudara, jadi kalau saudara mau menggunakan prinsip konsistensi logis, maka setiap kali mereka membuka mulut untuk mencomot satu ayat untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad, mereka akan berakhir dengan Allah Subhanahu wa taala KO, Muhammad KO, Islam KO, Quran KO, dan mereka sendiri juga KO. Saudara bisa bayangkan enggak betapa menakjubkannya satu umat di dalam dunia ini yang setiap kali membuka mulut untuk membela imannya, yang KO adalah diri mereka sendiri. jadi jadi orang-orang ini sebenarnya membuat dunia apologetika ini menjadi sebuah lelucon gitu. Karena mereka selalu sangat bagus dalam hal menemukan absurditas demi absurditas. Oh, itu mereka sangat ahli dalam bidang absurditas. Sangat ahli dalam bidang absurditas. Jadi kalau ada perlombaan menemukan argumen absurd dan konyol dan goblok, Muslim pasti akan mendapat semua pialanya. Mereka pasti akan memboyong semua piala. Mereka akan memboyong semua piala itu. Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang tertarik untuk mendapat piala kegoblokan. Nah, jadi bagi Muslim yang masih mau pergi kepada Kidung Agung pasal 5 ayat 16, pertama, mereka mengkau Allah, mengkau Muhammad, mengkau Quran, kemudian berakhir dengan kesimpulan logis bahwa Muhammad itu transgender, laki-laki plus perempuan, karena di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 16, itu kata itu digunakan untuk istrinya Yehezkiel. Kemudian terakhir
mereka harus berkesimpulan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam sebuah kitab porno. Nah, jadi saya kira itu review saya hanya untuk supaya kita kita menghibur saudara-saudara daripada berpikir terlalu serius mengenai Nandar nanti malam. Saya kasih sedikit clue mengenai apa yang akan terjadi nanti malam dengan membahas tentang rekaman perdebatan antara beliau dan Pak Muriwali. Nah, itu adalah hasil yang dicapai oleh Nandar di dalam perdebatan itu. Nah, jadi saudara, kalau saudara lihat mereka mulai membuka mulut untuk mencomot-comot ayat Alkitab, saudara harus menyiapkan satu piala yang sangat besar yang ada tulisan di situ, piala kegoblokan. Lalu begitu mereka mulai argue, saudara langsung kirim pialanya kepada mereka. Oh ya, kemudian satu lagi yang terakhir sebelum saya akhiri ini. Muslim sini selalu doyan menetapkan standar yang goblok, yang stupid. Katanya harus bisa bahasa Ibrani. Padahal yang mereka maksudkan dengan bisa bahasa Ibrani adalah hafal. Menghafal. Nah, saudara, bagi yang saudara yang sekolah teologi, saudara belajar bahasa Ibrani itu bukan belajar menghafal loh. Karena menghafal itu syarat yang sangat-sangat basic. Saudara bisa menghafal itu orang belum mengakui saudara bisa bahasa Ibrani. Belum bisa. Belum bisa. Karena saudara hanya meniru bunyi dan cara pelafalan dan itu tidak membuat saudara bisa bahasa Ibrani. Saudara harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen gramatikal, tata bahasa di dalam setiap kata, frasa, kalimat yang ada di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani. Jadi kalau mereka nantang harus bisa bahasa Ibrani Yunani, yang mereka maksudkan adalah bisa hafal. Yang penting bisa bunyikan itu, yang mereka sudah hafal sejak 10 tahun lalu mereka tampil dan bunyikan itu, dan mereka pikir mereka sudah bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Maka kadang-kadang saya tergoda ingin tanya, oke, kalau you tanya saya bisa bahasa Ibrani atau Yunani, saya tidak ingin jawab itu karena saya studi 22 tahun, seharusnya orang sudah mengasumsikan itu. Tapi saya ingin tanya, kalau you tanya saya bisa bahasa Ibrani, saya mau tanya, kamu bisa bahasa rote nggak? Karena nanti di dalam perdebatan saya mau pakai bahasa rote. Memangnya kenapa kalau saya pakai bahasa rote? Oke, jadi saya kira itu review saya, itu sangat-sangat stupid dan sangat absurd. Dan saya kira beberapa hal yang saya sampaikan, saudara nanti bisa tonton lagi untuk jadikan pembekalan kalau saudara berhadapan dengan para apologet muslim yang berupaya membuktikan mengenai kenabian Muhammad. Nah, saya harus off, karena sekarang jam 6, saya harus mandi, makan, kemudian persiapan untuk live nanti. Doakan untuk perdebatan malam ini bukan soal menang dan kalah, tapi soal kebenaran, dan terutama kita berdoa Roh Kudus menjamah Pak Nandar supaya meskipun dia tidak langsung bertobat, katakanlah begitu, tapi kebenaran yang diberitakan itu ditanamkan di dalam hatinya, dan satu saat Roh Kudus memakai itu untuk membawa dia kembali kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.